Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya yakin tidak semua jemaat pada tanggal 19 Januari pada saat saya diojakkan atau dikukuhkan di distrik ini, di dalam ibadah gereja kita ini, hadir pada saat itu. Dan ini adalah khotbah perdana saya di HKBP Serang. Oleh sebab itu, selaku orang Timur, setelah tadi sudah disampaikan melalui warta siapa saya, tapi boleh saya tambahkan sedikit. Saya Sumi Harsinaga, Pendeta Sumi Harsinaga, Nyonya Gultom, ibu yang melahirkan saya Boru Munte, dan ibu mertua saya Boru Pakpahan. Tuhan memberikan 3 anak bagi kami. Yang pertama laki-laki sedang ada di Bangka, yang kedua perempuan kuliah di Semarang, dan yang ketiga laki-laki itu sedang sekolah SMA di Petukangan dan dia kos di Petukangan. Demikian salam singkat kami, perkenalan singkat kami. Sekali lagi shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya tahu membatasi waktu di sini karena saya memang pada hari ini berkhotbah 3 kali di gereja kita ini selaku sabungan bersama pagarannya. Jam 6 WIB, jam 8.15 WIB, dan jam 10.15. Setelah ini saya akan ke HKBP Cilegon, iya kah? Maranatha Cilegon, lalu lanjut ke HKBP Cikande. Auranya pasti akan berbeda walaupun dalam satu building ya, satu gedung walaupun beda nanti mungkin lantainya. Baiklah, mari kita sama-sama sekarang persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah bagi kita. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Minggu ini disebut dengan Minggu Reminiscere. Berasal dari bahasa Latin, ada 2 kata yaitu remind, mengingat, dan cardia, share, cardia, jantung. Kardiologi, kalau kita berobat ya ke rumah sakit, bagian kardiologi. Ini adalah suatu ungkapan yang mengatakan ingatlah jantungmu. Artiannya di sini bapak-bapak gereja mengingat atau merasakan betapa Allah menganggap kita begitu mengasihi kita,
bahkan ibarat jantungnya, yaitu suatu unsur yang sangat vital dalam tubuh manusia yang tidak akan ada lagi gunanya apabila jantungnya itu berhenti berdetak. Seolah-olah hendak mengatakan bahwa manusia ini di hadapan Allah adalah sesuatu makhluk yang luar biasa berartinya di hati Tuhan. Maka kalau dikatakan minggu ini adalah minggu reminiscere atau dalam bahasa Batak saya ingot ma aka denggan nibasam. Kita ini hidup karena denggan nibasa Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini terkadang tidak mengingat kebaikan Tuhan, itu tentunya akan melukai hati Tuhan. Selaku manusia yang dikasihi Tuhan, memohon kepada Tuhan dalam pengakuan dosa agar kiranya Tuhan janganlah melupakan kita, umat yang telah dikasihi, umat yang menjadi mahkota ciptaannya karena kejahatan dan dosa-dosa kita. Dan minggu reminiscere ini adalah satu daripada beberapa bagian minggu-minggu Prapaskah. Dan muatan dari minggu Prapaskah itu kita diajak untuk hidup sederhana. Sederhana untuk merasakan bagaimana esensi kehidupan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perenungan yang dalam atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Teks kita pada saat ini adalah suatu ungkapan yang disampaikan oleh Daud, seorang raja yang besar pada saat itu. Kalau kita perhatikan teks kita ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ini menceritakan background atau latar belakang kondisi psikologis, kondisi demografi dari di mana Daud hidup pada saat itu, konteks kehidupannya. Dia sedang dalam ketakutan. Dia sebetulnya sedang dalam begitu banyak ancaman. Ancaman yang datang kepadanya kalau dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa hidup kita ini ibarat sudah dikepung oleh musuh? Bisa jadi musuh itu adalah orang yang membenci kita. Bisa jadi musuh itu adalah ekonomi kita. Bisa jadi musuh itu adalah penyakit kita. Bisa jadi musuh itu adalah sesuatu yang ada di sekitar pikiran-pikiran kita ini yang membuat kita merasa terancam sekali. Sekarang ada yang disebut dengan penyakit brain rot, pembusukan otak. Ini adalah penyakit istilah yang diberikan kepada orang yang otaknya ini sudah terjadi pembusukan, dalam tanda kutip, bukan otaknya itu yang hancur satu-satu, tidak, fungsinya itu disebabkan dengan banyaknya pengaruh-pengaruh negatif yang masuk kepada otaknya melalui digital. Terlalu banyak dia melihat konten-konten yang merusak otaknya. Terlalu banyak dia melihat konten-konten yang membuat dia menjadi tidak bisa lagi selektif mana yang benar, mana yang salah. Sehingga terjadilah pembusukan otak yang membuat dia tidak bisa lagi fokus, mana yang terpenting di antara yang penting. Dia tidak lagi bisa berpikir kritis, sehingga dia menganggap apa yang ditampilkan itu adalah suatu pembenaran. Padahal sekarang sudah sangat marak dengan ChatGPT. ChatGPT adalah suatu kemampuan robotik di mana dengan cara digital kita bisa mendapat informasi yang ditayangkan secara digital. Sementara kebenarannya belum tentu 100%. Tapi kalau kita tidak mampu lagi mempunyai filter yang cukup kuat, maka ini akan bisa kita terima secara bulat-bulat dan itu akan merusak otak kita. Maka kita sendirilah yang harus mengendalikannya. Di sini dikatakan Daud dalam kepungan orang yang akan mengancam nyawanya, mengancam kehidupannya. Akan tetapi sikap yang positif yang diambil oleh Daud adalah
Ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apapun musuh yang ada di sekitar kita, bagaimanapun pengaruh digital, bagaimanapun pengaruh psikologis, bagaimanapun pengaruh keseharian, interaksi kita kepada siapapun itu, jangan pernah lupa untuk datang ke rumah Tuhan. Jangan pernah lupa untuk meminta kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saya bersyukur remaja-remaja Naposo, saya lihat dari sini ada yang datang, saya yakin ini bangunnya pagi-pagi, mungkin bangun jam 5 untuk datang ke bait Tuhan, supaya hatinya semakin diteduhkan oleh Tuhan, pikirannya semakin dijernihkan oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk generasi muda ini yang sangat banyak diancam oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, tapi mau mendengar nasihat orang tua untuk datang beribadah ke gereja, mau mendengarkan firman Tuhan, untuk datang ke bait-Nya yang kudus ini. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati setiap jemaat yang hadir dalam ibadah minggu. Maka saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus paham, ancaman di sekitar kita tidak bisa kita larang. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Di sini si Daud paham, hidup ini banyak penderitaan. Tapi satu tindakan yang dilakukan oleh Daud, dan tindakan itulah yang menjadi teladan bagi kita, adalah berserah secara utuh kepada Tuhan. Kalau kita naik tadi kepada ayat 1, sebagaimana sola gracia tadi berkur, dan itu juga diangkat dari nats ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang ini adalah pemandu. Kenapa ada di tengah laut itu ada cahaya untuk menjadi panduan? Itu adalah untuk mengarahkan dari kapal itu supaya mercusuar itu bisa menunjukkan arah mana nih, utara, timur, selatan. Itu adalah pemandu. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah terangku, Tuhanlah pemandu kita, bukan Google. Tuhanlah pemandu kita, bukan ilmu-ilmu yang bersifat sekular. Itu bisa dipakai Tuhan, tapi kita harus tetap berpandu kepada Tuhan supaya ilmu sekular itu bisa kita saring, supaya kita tidak mengalami brain rot. Begitu juga kalau ada mau take off kah, mau landing kah pesawat itu, terus ada sinyal-sinyal yang diberikan melalui cahaya. Saya berjalan agak sore menuju gereja kita yang ada di Salembaran. Salembaran ini adalah HKBP Salembaran, ini HKBP Salembaran. Untuk menuju situ di sini kita harus melewati pinggiran Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Di sana saya lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu klap-klip banyak lampu-lampu yang pasti ketajamannya sangat jauh, ya. Sehingga pesawat tahu arahnya bagaimana, titik pandangnya bagaimana. Artinya yang dimaksud dengan Tuhan adalah terangku, itulah yang kita jadikan panduan dalam hidup kita. Molo jolma dotabaen menjadi panduan kita, bisa jadi dua hal. Kita dibawa kepada kebenaran atau kita dibawa kepada kehancuran. Tetapi kepada Tuhan kita pasti akan dibawa kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Selanjutnya dikatakan juga Tuhan adalah keselamatanku, dan dikatakan juga Tuhan adalah benteng terhadap siapakah aku harus gemetar. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pernah ada percakapan seorang pasien terhadap bersama dokter psikolog, dokter dan juga psikolog, dan juga dia ahli dalam bidang sakit lambung, GERD. Setelah diperiksa, si ibu ini sudah mengalami banyak sekali penyakit terhadap lambungnya. Kemudian si dokter ini yang profesor, dia juga selain dokter, profesor juga berkata, sudah diteliti penyakitmu gak ada. Tapi nyatanya ada, ya. Kalau pokoknya aku minta obatnya, tidak ada obatnya.
Lalu dia berkata, begini saja, kalau itu nanti mulai terasa, GERD-mu itu mulai terasa, asam lambungmu itu mulai terasa, nyanyi saja begini. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, tidak cukup kuatku hanya oleh kasih-Mu, dan seterusnya. Nyanyikan saja itu. Kalau dikatakan di sini si Daud mengatakan Allah adalah bentengnya. Terkadang pikiran kita ini yang mendatangkan banyak penyakit dalam hidup kita. Maka bersadarlah, berlindunglah pada benteng Tuhan, supaya hidup kita ini bisa terasa lebih ringan lagi. Sebab ada sekarang penyakit di dunia digital, anak naposo bulung kita mengatakan ada YOLO dan ada YOLO. You only need one atau you only live one. Kamu hanya butuh satu, kamu penganut, kamu hanya butuh satu, atau kamu menganut hanya hidup sekali saja. Kalau kamu hanya butuh satu, maka kamu tahu mana yang prioritas. Tapi kalau kamu hanya mengatakan hidup ini hanya sekali saja, engkau akan menjadi orang yang hedonisme. Maka dalam hidup kita ini, si Daud melalui teks pada minggu ini, reminiscere, marilah kita berserah kepada Tuhan saja, supaya Dia yang menjadi benteng keselamatan kita, Dia yang menjadi perlindungan kita, Dia yang senantiasa memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lihatlah pada ayat 6 terjadi transformasi yang luar biasa. Si Daud yang tadi dikungkung oleh musuh, ayat 6 dikatakan, sekarang tegaklah kepalaku. Marilah kita, apapun masalah kita, mungkin begitu banyak serangan kepada kita membuat kita seperti ciut, seperti insecure, seperti kita tidak percaya diri. Tapi mari bersama dengan Tuhan kita akan ditegakkan kepala kita, melihat masih banyak hal yang indah yang akan kita raih, karena Tuhan sudah menyediakannya kepada orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih. Dalam segala banyaknya ancaman di sekitar kami, Engkau menguatkan kami untuk senantiasa melihat ke arah terang-Mu, agar kami Engkau tuntun kepada keselamatan, agar kami Engkau tuntun kepada kehidupan yang luar biasa penuh damai sejahtera, karena Engkaulah yang membentengi kami. Kami yakin Engkau mengingat kami dan kami mau bersaksi dalam kehidupan kami ini, bahwa kami telah menerima banyak kebaikan-Mu, sehingga kami akan bersaksi melalui perilaku kehidupan kami setiap hari. Kami tidak akan pergi kemana-mana untuk memohon perlindungan, tidak akan pergi kepada pikiran kami sendiri, kekuatan, pengalaman, dan harta kami, tapi kami hanya datang bersembah sujud di kaki-Mu, dan kami akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan optimisme menjalani hari-hari yang masih Kau izinkan untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, izinkanlah kami semua untuk menjadi saksi-Mu dalam perjalanan hidup kami secara khusus 1 minggu ke depan. Jemaat-Mu yang telah datang beribadah pada saat ini, Kau berkati siapapun kami, mulai yang paling kecil sampai yang paling tua, supaya manakala kami pulang dari bait-Mu yang kudus ini, hati kami semakin sejuk, pikiran kami semakin jernih, dan apapun yang telah kami sampaikan sebagai persembahan kepadamu, kiranya Kau sempurnakan menjadi persembahan yang harum, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bila ada jemaat-Mu yang berkabung, ada jemaat-Mu yang sakit, ada jemaat-Mu yang dalam pergumulan, ada jemaat-Mu yang kering hatinya. Tolong Tuhan, lawatlah mereka, mampukanlah mereka melalui orang-orang di sekitarnya untuk memberikan semangat, memberikan peringatan kepada mereka agar kembali untuk bersembah sujud kepadamu. Dengan demikian mereka semakin cepat kuat dan semakin dapat melihat begitu banyaknya berkat-Mu yang sudah Kau siapkan dalam bentuk yang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa, persembahan, dan sembah sujud kami kepadamu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.